Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Giver Adrian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas laporan akhir tugas besar 3, DEM Vulnerable Web Application. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keamanan siber. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Giver Adrian, yaitu saya sendiri, kemudian Muhammad Fahrul Hidayat, dan Ariko Novitasari. Latar belakangnya, DEM Vulnerable Web Application atau DVWA adalah sebuah website yang telah dirancang memiliki banyak celah keamanan untuk diakses. Pada tugas kali ini, kami melakukan penetration testing terhadap DVWA dan mendokumentasikan setiap vulnerability yang didapatkan. Jenis-jenis serangan yang akan dilakukan antara lain brute force, command execution, CSRF, file inclusion, SQL injection, SQL injection blind, file upload, XSS reflected, dan XSS stored. Kemudian ruang lingkup dalam proses pengerjaan tugas ini adalah pada bagian instalasi DVWA, penetration testing dengan DVWA, dan vulnerability dari sebuah sistem. Tujuan laporan ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai DVWA dan memahami berbagai metode penetration testing agar dapat melakukan instalasi pada masing-masing komputer. Saya ingin menjelaskan yang pertama adalah brute force. Jadi, step pertama yang kita lakukan adalah instalasi Brute Suite. Kemudian kami menggunakan embedded browser yang di mana sudah tersedia di dalam Brute Suite tersebut yang telah terinstall menggunakan extension Chromium. Selanjutnya, tahap ketiga, buka tab brute force dan juga mengaktifkan intercept sesaat akan mengirim form. Maka, dummy dari form akan didapatkan oleh Burp Suite. Setelah itu, kirim ke intruder untuk melakukan perubahan agar username dan password bisa diisi secara dinamis oleh penyimpan data yang dimiliki. Kemudian, langkah keempat adalah kami melakukan add payload dengan cara manual payload yang ingin kita inginkan. Jadi nginjek sendiri datanya. Setelah itu kita mencari hasil dari uji coba attack yang telah kita lakukan tadi. Ciri-ciri yang paling kuat adalah ketika ditemukannya length yang berbeda, yaitu 4610 sementara yang lainnya 4567. Kemudian bisa masuk sebagai admin. Kemudian command execution attack. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus mengecek kode dari form yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dibatasi oleh penggunaan command. Setelah kita analisis, ternyata penggunaan dan penggunaan semikolon akan menyebabkan perintah shell yang dapat dieksekusi satu kali. Namun konektor tidak hanya dan yang berarti dan, namun kita bisa juga menggunakan atau. Sehingga kita dapat mengeksploitasi dengan perintah tersebut. Kemudian kita mencari root file dengan cara mencari penyimpanan utama yang biasa ditandai dengan titik-titik/titik-titik dalam sistem operasi Linux. Karena dalam DVWA, file config bersifat sangat penting, maka kami akan mengakses direktori tersebut dengan menggunakan perintah titik-titik config pada sistem operasi Linux. Step 4, untuk contoh kejahatan yang dapat dilakukan adalah mengcopy file dengan menggunakan perintah config.in dan .php. Kemudian satu file copied, kemudian mengakses file tersebut. Berikut adalah filenya yang telah bisa kita akses dan kita copy. Kemudian adalah CSRF atau Crossfire Request for Forgery, merupakan salah satu teknik penetrasi pada celah keamanan website. Teknik ini menggunakan metode untuk memalsukan data pengguna suatu situs. Jadi langkah pertama adalah mengubah password default adalah password, kita ganti menjadi cyber05. Kemudian kami memutuskan kembali bahwa password telah diganti, memastikan kembali bahwa password telah diganti. Kami mencoba menginputkan username dan password yang lama, ternyata username dan password yang lama sudah tidak bisa digunakan, yang berarti bahwa username dan password telah terganti. Setelah itu, kami melakukan pengecekan pada source code. Kami menemukan bahwa memang ada pengecekan pada untrusted source
Sehingga celah untuk memanipulasi data ke dalam sistem adalah dengan cara menyisipkan pada perintah merubah password. Kemudian kita mencari URL yang digunakan untuk merubah password. Setelah kita dapati, langkah selanjutnya adalah masuk ke XSS Reflected dengan memasukkan password yang baru yaitu new123. Setelah itu, akan kita dapati permintaan perubahan password pada Burp Suite. Kemudian kita menginputkan password baru yang telah kita ubah tadi yaitu new123 dan hasilnya valid. Dan kita bisa login sebagai admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Hidayat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Gifari Atrian. Selanjutnya saya akan membahas tentang file inclusion attack, yang dimana serangan ini ditujukan kepada website yang memiliki celah keamanan. Biasanya ini digunakan untuk memanggil file melalui suatu inputan dinamis. Dalam hal ini berarti seseorang dapat mengganti alamat file yang dipanggil, kemudian akan diproses. Ah, Langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita melihat eh, source code-nya untuk security level medium. Di sini terdapat input validation, yang dimana dia akan mereplace string, yang dimana kalau dia bertuliskan HTTP titik dua strip kiri atau HTTPS strip kiri dua kali dengan string kosong. Atau begitu pula dengan eh, titik-titik strip kiri atau titik-titik strip kanan. Untuk yang lebih jelasnya, jika seseorang memanggil seperti penulisannya seperti begini di dalam pada page ininya, maka string 2 maka di sini dia akan pada view source code tadi itu dia akan menghapus seperti begini dan akan menghasilkan seperti ini, dan kita tidak dapat membuka filenya. Di sini kita menggunakan sebuah trik yang dimana kita dapat menggunakan trik seperti berikut. Kita menambahkan titik duanya dua kali kemudian strip. Ini untuk mengakali pada codingan tersebut bahwa dia akan menghapus yang di dalam kurung ini tersebut. Kemudian uh, hasil akhirnya seperti begini. Langsung saja kita coba. Hmm, di sini kita tambahkan. Nah, di sini akan tertampilkan file kompat dari selain file 1, 2, dan 3 tadi. Uh, se- Selanjutnya kita akan memasuki SQL injection attack, yang dimana teknik ini merupakan eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Langsung saja kita praktekkan lagi pada SQL injection ini. Jika kita submit satu, berarti akan keluar ID 1, first name admin, dan surname-nya admin juga. Untuk source code-nya tersendiri itu, kita dapat melihat bahwa di sini dia memakai MySQLi, berarti kita dapat menggunakan uh, aplikasi Burp untuk mengidentifikasi untuk masalah SQL injection ini. Dengan aplikasi Burp ini kita dapat menggunakan fiturnya, yaitu fitur repeater untuk mengetahui respon dari website tersebut. Uh, Selanjutnya uh, kita cari HTTP
localhost-nya dengan metode post untuk mengirim dan bertuliskan seperti begini. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini pada repeaternya. Kemudian kita cek pada repeaternya dengan menggunakan kita memasukkan karakter titik koma atas. Misalnya pada sini ID 1 titik koma disambung dengan kata or dan titik koma atas 1 terus titik koma untuk penutupnya dan sama dengan titik koma 1. Kemudian kita send ke websitenya dan kita akan mendapatkan respon bahwa uh, you have an error in your SQL syntax. Berarti di sini kita dapat memanfaatkan sintaks SQL uh, untuk melihat pada database-nya. Berarti di situ terdapat celah. Nah, untuk mendeteksi celahnya dapat dipraktekkan di sini. Misalnya kita menambahkan value-nya pada sini, or 1 sama dengan 1, berarti atau true, union select dari database, misalnya pada ID Gordon NB dengan kita mendapatkan password dengan ABC123. Selanjutnya kita coba dengan ID Gordon NB dan password ABC123. Maka kita dapat mengakses ID dan password tersebut. Selanjutnya itu SQL injection blind attack, yang dimana di sini salah satu teknik yang bergantung pada pengiriman query SQL ke database yang memaksa aplikasi untuk mengirimkan nilai balikan yang berbeda bergantung query balikan yang diberikan true atau false. Tahap untuk menyelesaikan kasus blind SQL ini, pertama-tama kita menyiapkan tools SQL Map dan menjalankannya. Di sini kita menggunakan SQL Map untuk memudahkan prosesnya saja, untuk mencari kerentanan pada websitenya. Di sini untuk perintah-perintahnya, jika untuk strip U ini kita dapat mengakses URL MySQL-nya yang akan dilakukan enumerasi. Selanjutnya cookie, di sini seperti PHP SSID untuk mempermudah SQL Map pada proses enumerasi. Dan selanjutnya, di sini pertama-tama kita menuliskan komen pada CMD pada database yang tersedia. Misalnya kita melihat kita mengakses file Python SQL Map PY untuk referernya kemana, tujuannya, dan kemudian kita menggunakan cookie yang kita dapat peroleh dari gambar pada aplikasi Burp, yang di sini PHP kita dapat mengetahui PHP SSID-nya, dan di sini terdapat security-nya sebagai medium, dan datanya ID sama dengan 1 dan submit. Maka akan keluar semua database pada yang tersedia. Di sini terdapat salah satunya yaitu DFWA. Setelah itu dilanjutkan ke database DFWA-nya dengan mengganti isi datanya. Maksudnya kita menambahkan sebuah opsinya lagi untuk mengakses database-nya, yang di sini database DFWA, dan melihat tabel apa saja yang tersedia.
Di sini pada database DVA-nya keluar dan terdapat dua database, yaitu guestbook dan user. Selanjutnya lagi kita menggunakan opsinya, tapi di sini kita melihat pada tabelnya untuk database DVA dan tabel user dan menampilkan setiap kolomnya. Di sini terdapat kemudian hasilnya keluar, yaitu kolom user, avatar, violet, sampai user ID. Selanjutnya itu uh, uh, diganti lagi dengan kita menambahkannya lagi dengan database DVA strip T user dan di sini C untuk melihat apa saja dari setiap kolom tabel tersebut. Untuk user ID, user, password, last name, first name, last login, violet login, dan kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya untuk file upload attack akan dijelaskan oleh teman saya, Ardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariko Naftasari, NIM 13011194033. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian file upload attack. Nah, sesuai namanya, pada bagian ini merupakan serangan yang dilakukan dengan cara pengiriman file ke sebuah sistem dan memproses perintahnya. Nah, pada tahap ini dapat menampilkan pesan yang dikirimkan dan dapat diperluas hingga menerima info dari sistem. Adapun langkah-langkah yang dapat kami lakukan, yang pertama adalah melakukan klik view source. Ini berguna untuk melihat tipe file apa saja yang dapat diterima oleh sistem. Nah, dari source kode ini dituliskan hanya menerima file bertipe JPEG dan PNG. Selanjutnya, buat file baru berekstensi PHP, kemudian simpan dalam bentuk file JPEG atau PNG. Nah, ini bertujuan agar bisa diupload karena file yang diupload ini hanya menerima tipe tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu sebelum melakukan upload file, lakukanlah filter pada Burpsuite dengan cara mengaktifkan intercept. Nah, ketika interceptnya telah nyala, maka lakukanlah upload file. Langkah yang keempat dilakukan adalah setelah mendapatkan RAW, untuk mengubah file bertipe JPEG menjadi PHP, ini berguna karena file yang akan diupload itu harus berbentuk PHP. Selanjutnya, ini merupakan tampilan file yang telah berhasil diupload. Akan tertulis seperti test.php karena yang telah kita upload tadi merupakan file yang bertipe PHP. Selanjutnya, pada XSS Reflected Attack. Langkah-langkah yang dilakukan pertama itu melakukan klik pada View Help. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ada pada XSS Reflected Attack. Kemudian pada text box yang tersedia ini, kita menuliskan pengaksesan script. Nah, di sini terjadi manipulasi seperti ini karena adanya pembatasan pada pengaksesan script. Nah, berikut tampilan jika skripnya telah berhasil diakses. Selanjutnya pada bagian XSS Start Attack. Nah, langkah-langkah yang dilakukan juga mirip dengan sebelumnya. Yang pertama, melakukan klik pada View Help. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ada pada XSS Start Attack. Kemudian yang dilakukan langkah kedua adalah pada text box yang tersedia kita juga menuliskan untuk pemanggilan script. Nah, juga terjadi manipulasi seperti sebelumnya dikarenakan adanya pembatasan pengaksesan script. Kemudian pada atribut max length di sini, max length ini sebelumnya bertuliskan 10. Kita bisa menggantinya menjadi lebih besar, seperti saya menggantinya menjadi 100. Ini bertujuan agar bisa membuat script yang lebih besar untuk mengeluarkan unless. Nah, berikut adalah ketika script akan di sandwich box. Nah,
Kemudian ini adalah tampilan yang telah terakses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.